Babak baru dalam polemik rumah tangga juga dicetuskan Sule dan Lina. Setelah beberapa kali menjalani sidang di Pengadilan Agama Cimahi, pasangan ini resmi bercerai pada Kamis 20 September 2018 kemarin. Dalam putusan itu, majelis hakim mengabulkan gugatan Lina untuk menyudahi perjalanan rumah tangga mereka, tapi juga menolak sebagian gugatan lainnya. Seperti apa Sule menyikapi hasil putusan sidang perceraiannya dengan Lina? Benarkah Sule sudah ikhlas dan move on karena merasa telah berjuang sekuat tenaga hingga berkali-kali mencoba mediasi? Pemanggilan kalau umum oleh Ketua Majelis dihadiri hakim anggota dibantu pihak pihak Bukan Esa dan yang mengganti diterima oleh kuasa penggugat dan kuasa. Dalam putusan itu telah mengabulkan gugatan Ibu Lina, tapi menolak gugatan sebagian. Artinya juga tentang persoalan anak tadi juga itu tidak ada putusan yang diberikan baik hak asuh itu kepada Ibu Lina maupun kepada Kasutisna. Jadi dalam hal ini keputusan itu adalah hak asuh itu diberikan tetap kepada keduanya untuk mengasuh anak-anaknya secara bersama-sama. Dan saya sudah memperjuangkan 1, 2, 3 ya. Mediasi 2 kali berarti udah 5 kali. Tambah munggah sama lebaran udah 7 kali. Saya sudah memohon demi anak-anak. Apa sih yang membuat salah saya itu apa? Oke, nggak masalah. Kalau tidak ada jawaban ya nggak masalah. Saya bilang ya udah berarti saya ada kesalahan. 7 kali saya datang ke sana, 7 kali saya mempertahankan. Saya mau memaafkan apa yang dia lakukan demi anak-anak loh. Di mana kesalahan saya? Perpisahan Sule dan Lina setelah 20 tahun menikah juga menguak kisah mengejutkan. Isu perselingkuhan mengemuka dalam persidangan. Dan kabar ini kian menyita perhatian ketika seorang wanita bernama Ica menguak kisah terlarang suaminya Teddy dengan Lina. Dari gugatannya juga nggak ada, pihak ketiga nggak ada. Gugatan dia nggak ada, urusannya kan ketidakcocokan. Kalau urusannya itu timbul, ya itu karena ya hakim kan perlu tahu apa yang menyebabkan itu. Akhirnya ya ada saksi-saksi lah di situ. Gitu. Kan saya juga nggak mau bohong tentang hal ini, gitu kan. Tapi tidak apa-apa, kan saya udah menyalahkan diri saya sendiri kok, bukan salah mereka kok. Berarti mereka sudah benar. Tahu. Udah tahu. Kenapa Kang Arya tidak mengungkapkan dari awal apa menjaga suami? Loh, kan saya menjaga. Kan dia juga mau menjaga nama baik saya. Berarti saya juga harus menjaga nama baik dia dong. Ya sekarang dia kan artinya walaupun dia tetap mengaku, kemarin juga telepon sama saya bahwa dia tidak mengeluarkan statement. Ketika gugatan ini diajukan, alasan yang diajukan oleh kuasa hukum Lina adalah percekcokan yang ditimbulkan karena adanya kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi. Nah, dalam persidangan penggugat tidak bisa membuktikan itu. Percekcokannya ada, tapi ini karena alasan lain. Karena Ica mengatakan bahwa saya diizinkan untuk membongkar ini. Saya mengizinkan bukan untuk membongkar, tapi saya mengizinkan untuk dia bersuara. Gitu loh. Artinya ya silahkan, karena itu hak Anda sebagai istri untuk menanyakan suaminya. Itu. Saya tahu, cuman saya belum pernah ketemu. Kita kenal di media sosial. Katanya udah setahun, tapi kemudian Teddy sama Lina sama-sama meninggalkan, kan tadi meninggalkan Ica, Lina juga meninggalkan Sule, untuk membuktikan bahwa Sule ini tidak bersalah. Itu sudah jadi fakta dalam persidangan. Hakim kan menilai bukti. Nah, ketika kita kemukakan di sidang, ya, Lina tidak membantah, tidak memungkiri tentang itu.
Ada keterangan saksi-saksi. Ada 4 orang saksi yang menerangkan seperti itu. Kan dalam persidangan terbukti mereka ini serumah. Seperti diterangkan sama Ica. Ya, itu memang serumah. Lina dan Teddy. Ya. Mengaku mengetahui tentang hubungan Lina dengan seorang pria bernama Teddy, Sule menyebut dirinya telah sejak lama memaafkan Lina. Bahkan ia masih menerima dengan pertimbangan anak-anak. Tapi benarkah jauh sebelum kesalahan Lina, Sule juga pernah salah langkah dalam pernikahan mereka? Apa kata Sule ketika kini Lina disebut ingin balas dendam? Sesuatu kesalahan itu kan kalau ada api pasti ada asap. Melakukan suatu kesalahan itu kan artinya ada ketidaknyamanan. Tidak mungkin seorang suami nyaman terus dia melakukan kesalahan. Dan itu saya sudah minta maaf tahun 2006 malahan. Itu pengacara salah itu 2007. Salah itu pengacara. Udah kelar dari 2006 sampai 2012, 2017 juga udah nggak ada apa-apa kok. Ya nggak tahu, kan yang balas dendam dia bukan saya. Tanya sama dia dong. Ya kalau nggak mau ngomong ya antepin aja. Nasi telah jadi bubur. Segala persoalan Sule dan Lina kini sudah diputus pengadilan. Keduanya juga tak lagi menjadi suami istri sejak Kamis kemarin. Lalu bagaimana pula dengan anak-anak mereka, di mana majelis hakim tak memberikan hak asuh kepada salah satunya? Benarkah Sule tak akan membatasi jika Lina ingin bertemu dengan buah hati mereka? Kemarin istri saya juga nelpon sama saya, ya kita ngobrol secara baik-baik. Yang jelas kita ambil hikmah dari semuanya, gitu ya. Kan saya sudah bilang sama istri saya bahwa ini semua mutlak kesalahan saya. Dari dulu juga ketika dia nggak ada dari rumah juga, lu mau datang ke rumah juga silakan. Nah, Bang Sule sendiri hari ini nggak hadir ke persidangan itu kenapa, Bang? Karena saya lebih mementingkan anak saya dong. Apapun keputusannya, dari pihak tergugat menyatakan menerima keputusan tadi. Antara Lina dengan Sule sudah ada pembicaraan lebih lanjut, baik mengenai anak maupun mengenai masalah pemisahan harta. Dan sepertinya tidak akan ada masalah lagi. Jadi dengan perceraian ini semua sudah selesai. Karena ku pastikan kelak kau mohon aku untuk kembali padamu lagi. Turut prihatin ya Kang Sule, tidak ada manusia yang sudah menikah dan menginginkan perceraian. Tapi yang sangat ingin menikah seperti Ince Syahrini justru sedang berdebar bahagia. Karena setelah 10 tahun membangun karir, akhirnya Ince Syahrini menggelar konser tunggal dengan konsep yang luar biasa. Mulai dari hiasan rambut dengan ukuran yang luar biasa, sampai dengan panggung bertabur bintang-bintang yang tidak biasa. Nah, seperti apa serunya konser Syahrini? Dan benarkah di antara para penonton yang datang, ada satu pria spesial Syahrini yang ikut datang?